Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang dikaruniakan Allah, walaupun cuaca dingin, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit, tapi tetap hadir di masjid subuh ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sewaktu Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, itu kan jarak umur jauh. Ummul Mukminin Aisyah sekitar umur 9 tahun. Tetapi tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang menjadikan ini sebagai masalah. Artinya apa? Di saat itu hal yang biasa, tidak ada jadi masalah. Kalau di tempat kita sekarang ini masalah nih Pak, aneh nih, fitnah jadinya sama orang. Tidak ada jadi masalah. Hafsah kemarin yang kita bahas, jauh umurnya Pak di bawah Rasulullah, tapi tidak ada orang Quraisy yang mempermasalahkan. Tapi ketika Rasulullah menikah dengan istri yang akan kita bahas saat ini Pak, itu fitnahnya luar biasa, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini Pak, anak bangsawan, masih sepupu Rasulullah, anak dari Umaymah binti Abu Abdul Muthalib. Jadi masih sepupu Rasulullah, sama bangsawan kaya raya. Nah Rasulullah punya anak angkat Bu. Nama anak angkatnya ini Zaid bin Harithah, orang hitam, orang Ethiopia. Zaid ini Bu, dia dulu sama orang tuanya, dia bukan pula orang miskin Pak. Jadi pas bepergian dengan orang tuanya, dirampok di jalan. Dirampok, dipisahkan dia dari ibunya, Zaid dijual. Nah, dijual perampok ini ke Mekah. Dibelilah oleh Ummul Mukminin Khadijah. Jadi dari sini kita tahu bahwa apapun perjalanan hidup kita yang menyedihkan, apabila kita syukuri, tidak mengeluh, itu bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dijual, tapi yang membeli Ummul Mukminin Khadijah, perempuan terkaya di Mekah. Jadi kalau ditanya Pak, seberapa besar kira-kira harta Ummul Mukminin Khadijah? Apa kata para sahabat Pak? Dikumpulkan seluruh harta orang-orang kaya Mekah baru sebanding dengan harta Khadijah. Begitulah kekayaan Khadijah. Dibelinya lah Zaid bin Harithah Pak. Nah, waktu menikah dengan Rasulullah, Zaid ini tetap bersama
Rasulullah. Nah Rasulullah Pak sayang betul sama Zaid nih. Sayang betul Rasulullah. Setelah Zaid kira-kira berumur 15 tahun, datang bapak dan pamannya dari Ethiopia mencari Pak. Jadi cari-carinya informasi, dapatlah info bahwa anaknya itu di rumah seseorang yang bernama Muhammad. Datanglah senang hati paman sama ayah Zaid nih karena dengar dari orang Zaid ini berada di rumah orang yang paling baik di Mekah, paling kaya di Mekah. Nah pas paman sama bapaknya ini datang, Zaid sedang keluar. Jadi apa kata pamannya ini maaf ya Pak ya saya batuk-batuk. Bukan karena haus, janganlah ini nak mancing-mancing air sebetulnya mau batuk. Enggak mau. Maklumlah Pak penghujan ya Pak ya. Hujan panas enggak, tapi kalau dikasih saya ambil. Nah jadi kemudian Bu, apa kata ayah Zaid nih? Kami bersyukur betul Muhammad. Ternyata anak kami berada dalam pengasuhan orang sepertimu. Aku sudah nanya ke orang-orang Mekah ini tadi, betapa beruntungnya anakku dapat tempat tinggal dan bekerja di rumah kalian. Jadi Muhammad, aku ayah Zaid, ini pamannya, datang kemari ingin menjemput anak kami. Tapi jangan segan-segan Muhammad, sebutkan saja harganya biar kami tebus. Nah, jadi rencana menebus anaknya nih. Rasulullah udah terlanjur sayang sama Zaid nih Pak. Kata Rasulullah, ginilah, pakailah cara lain. Terkejut ayah Zaid, cara yang seperti apa Muhammad? Setahu aku cara kita ini ada dua, ditebus dengan harga mahal atau dibebaskan cuma-cuma. Kita suruh aja Zaid memilih, tak usah kalian tebus. Kalau Zaid memilih ayah dan pamannya, bawalah. Tapi kalau dia memilih aku, tolong lepaskan dia kepada aku. Nah ini cukup adil nih Muhammad. Ayah Zaid ini udah percaya diri nih Pak. Sudah sekian lama tidak ketemu anaknya, pasti anaknya milih dia. Pas Zaid pulang, langsung kata Rasulullah, Zaid, ini ayah kandungmu dan ini paman. Wah, melepas rindu lah Zaid. Nangis-nangis berpuluh tahun tidak ketemu orang tua. Dari kecil lagi. Jadi gini Zaid, maksud ayah dan pamanmu datang ke sini, dia mau membawamu pulang. Ayahmu ingin menebus hargamu kepadaku, tapi aku tidak mau. Semua keputusan kami serahkan kepadamu Zaid. Kalau kau memilih ayah dan pamanmu, silahkan pulang. Kalau kau memilih aku, kau tahu bagaimana sayangnya aku kepadamu. Jadi Rasulullah tuh Bu sama karyawan itu dianggap keluarga Pak. Nah ini yang seharusnya yang ditiru umat Islam nih Pak. Ini karyawan itu peki-peki dibuatnya Pak. Nah tanggung rajin sembahyang lagi, kalau zikir terkejam-kejam matanya. Yang kerja sama dia memohon-mohon semua Pak. Bentuk yang baik itu tak. Kalau nyumbang di masjid nak tanggung banyak. Kami karyawan azab. Jadi kadang hilang rasa simpati saya Pak ya. Begitu tahu seperti itu kan sedih kita jadi Pak. Di masjid itu kan main nolong Pak. Asal ada orang susah, apa masalah? Bantu. Kadang bukan tidak sedih kami disuruhnya ngambil duit. Ambil duit saya mau bantu orang. Di tangan sementara kami tidur di rumah dia, kipas angin tidak boleh hidup. Minum air putih tidak boleh.
Dia kerja sama dia tuh betul-betul digaji sehari, betul-betul sehari itu harus kerja Pak. Nggak di toko aja disuruh nyuci mobil, nyapu rumah, pokoknya nggak mau rugi dia. Akan dahsyat tuh Pak kan. Jadi ternyata di sini kenapa orang tidak mengambil cara Rasulullah ini menganggap karyawannya itu adalah bagian dari keluarganya sendiri. Tapi sebelum mengambil bagian dari keluarga sendiri itu tengok juga karyawannya Pak. Kadang memang ada parah kelakuannya Pak, dibaikkan jadilah kelakuannya. Diamalkan betul Pak, ya udahlah anggap karyawan di saudara. Dibantai nenekkan kaki ke meja nanti Pak, keluarga. Tidaklah ada sopan santunnya. Jadi Rasulullah itu caranya bagaimana Bu? Udah lama sama dia, udah dipantaunya, ditengok-tengoknya, baru dianggap keluarga. Jadi diperlakukan memang baik, tapi mana yang rasanya patut kita ambil. Kadang betul kata orang tua nih ya Bu ya, buat baik itu berpada-pada. Nah, jadi bukan tidak salah kita berbuat baik, tapi berpada-pada. Tengok-tengok betul dulu. Setelah lolos seleksinya Pak, baru kita. Nah Rasulullah tidak gegabah Bu. Jadi dia sayang sama Zaid nih. Akhirnya apa kata Zaid? Engkau wahai ayah Muhammad. Nah, panggil ayah ke Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah belum jadi nabi. Telah melebihi ayah dan pamanku sekaligus. Jadi aku lebih memilih hidup bersamamu daripada aku harus ikut ayah dan pamanku. Oh, di situ agak marah ayahnya Pak. Mau kau jadi budak di sini? Kata Rasulullah, aku tidak pernah menganggapnya budak. Dibawa Rasulullah lah ayah dan pamannya ini ke Ka'bah. Wahai penduduk Mekah, saksikanlah bahwa Zaid adalah anak kandungku. Nah, di situ marah Allah Pak. Nah, tapi waktu itu belum turun surah Al-Ahzab itu lagi. Menganggap anak angkat seperti anak kandung. Nah, itu terlepas dari mulut Rasulullah Pak. Oh, banggalah ya Zaid nih. Oh, berarti anak kita dianggap anak sama Muhammad. Ya udahlah, kami bebaskan kepada Muhammad. Sampai kata Rasulullah, Zaid ini akan mewarisi hartaku. Jadi orang tahunya di Mekah sejak saat itu Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian Bu, senang pula lah hati Zaid dianggap anak oleh Rasulullah. Jadi kita menganggap anak angkat anak kita boleh, tetapi ada batasannya. Itu nanti akan dibahas di surah Al-Ahzab itu. Nah kemudian saking sayangnya Rasulullah dianggapnya anaknya Zaid ini, kemudian dia panggillah Zainab binti Jahsh ini Pak, sepupu Rasulullah, kaum bangsawan, kerabat Rasulullah. Zainab, ya Rasulullah, menikahlah kau dengan Zaid. Wah, kecewa Zainab. Tidak terima Zainab. Karena dia bangsawan, Zaid ini tetap budak di matanya. Walaupun udah diangkat anak sama Rasulullah, oke lah. Tapi tidak selevel. Dan itu diungkapkan oleh Zainab. Makanya Bu ya, datang orang kita menikahnya tidak boleh pilih-pilih. Dari zaman Rasulullah orang udah boleh memilih kok Pak. Makanya kata Rasulullah, menikahlah dengan yang sekufu. Itu kan gara-gara masalah ini. Tidak bisa Bu, tidak ada terasa hati ini atau nikah aja lah. Nah, cuma karena Rasulullah yang memerintahkan Pak. Apa ini harus ya Rasulullah? Sempat itu Zainab, aku tidak terima seperti ini ya Rasulullah. Aku tidak mau menikah dengan Zaid. Karena tidak ada rasa cinta, kulitnya dia berbeda Pak kan. Zaid ini kulit hitam, Zainab tokoh Quraisy, anak tokoh Quraisy. Kalau orang mengartikan mungkin sekarang rasis, Zainab ini nampak enggak biasa tuh. Dia kan cocok lah orang hitam sama orang hitam, misalnya itu Pak ya, orang kulit putih sama kulit putih. Tapi sekarang ini memang tidak ada lagi dalam Islam perbedaan itu, asal saling cinta aja. Ada terasa, kalau bahasa Spanyolnya itu Bu, Ameral, Ameria, Variesta. Nah,
rasa hati itu ketika memandang bergetar ya, nah itu baru boleh Pak, baru boleh mau kulit apa saja, tidak ada jadi masalah. Ini udahlah tidak suka Bu, tapi diharuskan menikah. Akhirnya kata Zainab, apakah ini perintahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya Zainab, ini perintah. Aku tidak mau ya Rasulullah. Begitu Zainab katakan tidak mau tuh, turunlah ayat menegur sikap Zainab ini kepada Rasulullah. Turun surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu dan bagi mereka ada pilihan selain itu. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulullah yang memerintahkan, kalau orang beriman tidak boleh ada pilihan lain. Jangan membantah. Itu tibanya Pak. Kalau kita ini kan pembantah. Pokok kalau tidak cocok sama kalau kita, contohnya ada ceramah saya yang sampai nggak tanggung ribuan yang direkam waktu di sini itu Pak, masalah nenek ngasuh cucu tuh banyak saya diserang netizen tuh Pak. Hidup ini berbeda-beda, zaman dulu iyalah, zaman sekarang suami memang karena memang yang marah itu rata-rata anaknya neneknya ngasuh. Membantah gitu Pak ya. Itu kalau kita ini kan Bu suka membantah karena kita berpikir berdasarkan perasaan dan hawa nafsu kita. Tapi contoh Zainab nih, dia tidak suka sama Zaid, tidak cinta. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan Bu, turun ayat ini, begitu dibacakan Rasulullah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mendengar itu takut Zainab. Demi hormatku kepadamu ya Rasulullah, aku terima Zaid menjadi suamiku. Tapi ternyata itulah Bu, kalau tidak selevel tuh, tidak sekufu tuh, tidak bahagia Pak. Zainab di dalam rumah tangga tetap merasa Zaid ini adalah budak. Tambah perasaan tidak cinta Pak. Jadi agak pelawan Zainab di rumah, kasar gitu. Nah Zaid, dia tetap merasa Zainab ini tinggi karena kerabat Rasulullah Pak. Jadi dia sangat hormat sama Zainab. Makin dikasari, makin sayang, dia tuh makin benci Zainab Pak. 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia. Nah itulah, jangan dibilang di rumah tangga ini tidak butuh cinta itu Pak. Gawat rupanya Bu, fatal. Dan ini sejarah yang berulang, jadi jangan pernah dibuat-buat. Kalau memang tidak suka jangan dipaksakan. Ini kan kadang-kadang kita udahlah nak terima lah, muka itu bisa tertutup dengan tidak bisa Pak. Ini di Pekanbaru nih Bu ya, sampai ada seorang istri ustaz, bagaimana cara saya minta maaf sama suami saya? Apa masalahnya? Anak udah kuliah Pak. Dari mulai menikah saya tidak pernah menyukai dia sedikit pun. Jadi pelawan di rumah tangga Pak. Ini gara-gara ngikut kata orang tua nih. Dikorbankannya dirinya sampai segini badan perempuan tuh Pak, menahan puluhan tahun sampai anak kuliah. Jadi saya itu pelawan sama suami saya karena bayangkan Pak, tak suka. Kalau tak suka itu gimana mau dipaksakan Bu? Tapi berumah tangga juga, beranak juga. Di situ baru saya tahu kebenaran Islam ditambah dahsyat Pak ya. Pantas Rasulullah nyuruh menikahlah dengan yang sekufu. Karena udah terjadi di diri Zainab 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia sedikitpun. Itulah pengorbanan Zainab Pak demi mengikuti perintah Rasulullah. Ini semuanya ada hikmahnya Bu. Maksud Allah ini apa itu? Ada maksud Allah. Tidak ada yang punya hikmah yang diturunkan Allah melalui lisan Rasulullah ini. Jadi muak tambah muak Zainab. Ini contoh nyata satu Bu ya. Di Mesir, di rumah tangga itu, yang lebih dominan berkuasa itu nih maaf bicara Pak, perempuan Pak.
perempuan lebih dominan, makanya maharnya sangat mahal. Sempat ada orang Indonesia menikah sama orang Mesir, bangkrut yakin. Dulu ada namanya Pak Kolyubi di Medan, nikah sama perempuan Mesir, habis Pak, karena biayanya mahal. Kenapa demikian? Akan timbul pertanyaan, Pak, kenapa demikian? Kok lebih dominan perempuan Mesir? Nah, kan di sini ada kajian tentang kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Saya ada nonton Ustaz Mahdi kalau tidak salah, saya membahas masalah Qisasul Anbiya, atau sudah sampai ke masalah itu atau tidak. Nah, jadi Bu ya, sewaktu Fir'aun mengejar Musa, kan Fir'aun ini pemimpin Mesir Kipti. Jadi sewaktu memburu Nabi Musa, semua laki-laki Mesir dari mulai orang bawah sampai bangsawan semuanya mengejar Nabi Musa. Jadi Nabi Musa 600.000 dikejar 1.600.000 orang. Semua laki-laki Mesir itu keluar. Tinggal budak-budak lagi yang tinggal. Nah, semua yang mengejar Nabi Musa kan mati Pak, di Laut Merah. Jadi budak nikah sama bangsawan, maka tetap sampai sekarang tuh akhirnya seperti itu jadinya Pak. Perempuannya merasa lebih tinggi daripada laki-laki. Akan lama jadinya tuh. Lama Bu. Sampai sekarang ini nih Pak. Gara-gara apa? Karena laki-laki budak dulu yang dinikahi jadinya. Ada laki-laki lain lagi Pak. Tentu laki-laki yang biasa lagi dinikahi. Karena semua bangsawan keluar. Nah, itulah resikonya Bu, tinggi ternyata. Kadang apa enggak Pak, awalnya saya nikah sama suami saya ini Ustadz, memang mukanya buruk Ustadz, tapi duitnya banyak. Jadi mukanya termaafkan jadinya. Karena sama duit ini kan Bu, muka kan termaafkan Pak. Tapi setelah berumah tangga, lama-lama enak juga Pak, akhirnya benci nengok muka suami itu. Nah, ternyata Bu, wajar aja Rasulullah mengatakan dinikahi perempuan karena cantiknya. Pertama itu cantiknya, kalau laki-laki tampannya. Jadi Islam tidak menutup itu, ternyata rupanya wajah inilah yang mengundang selera itu Pak. Wajah itulah. Saya ingat Bu, banjir di Jakarta, ada nenek-nenek di atas atap, tak mau turun Pak. Turunlah Nek, kata bahasa Sunda, aku mau sama yang ganteng tadi itu, mana dia Bang? Nenek aja memilih Pak. Biarlah dia tidak turun. Itu kan sempat lucu loh tuh Pak. Kata cari di YouTube masih jumpa tuh Bu, nenek hanya mau turun dari atas atap ditolong oleh Basarnas ganteng. Ah, itu tuh Pak. Memilih Pak, nenek-nenek tahu. Itu nenek apalagi atu-atu, tentu lebihlah 2 kali lipat daripada itu lagi. Nenek perempuan ini kan lebih bisa menahan Pak, tak bisa apalah laki-laki tentu lebih pada itu lagi. Nah, jadi tiap hari itu Bu, berantem, ada rasa tidak enak. Pokoknya Zainab kasar lah Pak sama Zaid nih, tapi rupanya ini pelajarannya penting Bu. Pertama, disuruh kita pokoknya apapun keputusan Rasulullah itu, walaupun pahit, terima, tidak boleh mendurhakainya. Ini siapapun yang mengamalkannya Bu, pasti dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kejadian Zainab ini pernah menimpa seorang ulama Bu. Saya lupa nama ulama ya Pak. Dia sering ngisi-ngisi ceramah macam kami inilah. Rupanya ada jamaah jatuh cinta betul sama Ustadz ini. Sampai kurus saya memikirkan Ustadz, tolonglah nikahi saya. Saya janji jadi perempuan yang baik, saya janji jadi perempuan yang soleha. Kasihan Ustadz nih Pak. Ustadz ini masih bujang juga. Diterimanya lah Bu. Padahal sama sekali tidak ada rasa sedikit pun di hatinya dengan perempuan ini, selain simpati karena cerita. Setelah menikah rupanya banyak cacatnya, banyak kecacatannya. Tapi hebatnya ulama ini Pak, tidak pernah mengungkapkan itu sedikit pun. Disenangkannya hati istrinya nih, walaupun dia tidak mencintai.
Bayangkan berapa bebannya itu Pak. Jadi ketika ditanya oleh kawannya, Ustadz kira-kira kalau nanti di sisi Allah, amalan apa yang paling Ustadz andalkan? Dijawab Ustadz ini, kesabaranku mendampingi istri yang tidak kucintai selama 15 tahun. Bukan sholatnya dikedepankan ya Bu. Itulah kesabaran dia yang paling tinggi rasanya. Menikahi dengan orang yang tidak dia cintai dan memperlakukannya dengan baik sampai istrinya dimati. Nah, itulah dahsyat ya. Kalau kita tuh udah marah-marah di rumah tuh Pak, apa aja dia alasannya tuh kok untuk marah, sakit hati nih mau dia bahkan asal nampak muka dia udah enak hati rasanya. Nah, itu bahayanya Bu. Jadi jangan pernah kita itu menyuruh anak kita menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi ada tuh sama-sama cinta, tapi ngapa hancur juga dia. Nah, itulah balik ujian lagi Pak. Kadang-kadang ada Bu, sama-sama mencintai, dia sama-sama diuji Bu. Laki-laki ini diuji kalau dia udah berduit. Pas berduit banyak kena Pak. Awalnya baik. Perempuan diuji ketika suami miskin, tapi laki-laki diuji ketika dia punya kekayaan. Itu yang banyak di rumah tangga kenanya. Dia memang saling mencintai. Jadi ini balik lagi ke ujian lagi. Nah, kemudian akhirnya Zaid ini selalulah Pak curhat sama Rasulullah, ayah tak tahan aku lagi ayah. Di rumah itu azab aku kena marah. Aku tidak berani